Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Amanda dengan NIM 2021780818. Jadi di sini saya mau menjelaskan materi UAS saya. Tanpa berkepanjangan lebar, mari kita masuk ke materinya. Oke. Jadi ini untuk UAS PKN saya itu di mana kita disuruh menemukan masalah, kemudian kita beri topik dan alasan penyelesaian masalah serta temukan kelebihan dan kekurangan masalah itu. Ini lengkap nama saya, NIM, dan jurusan serta fakultas saya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi di sini saya itu mau mengambil masalah dari materi identitas nasional. Jadi identitas nasional. Identitas Indonesia adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu negara yang membedakan bangsa satu dengan yang lain. Selain itu, identitas nasional juga merupakan landasan negara yang artinya identitas nasional yang digunakan sebagai paduan pemersatu dan pegangan agar bisa terwujud cita-cita dan tujuan negara tersebut. Oke, kita masuk. Jadi di sini saya mau mengambil masalah identitas nasional dan saya beri judulnya yaitu memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Mengapa sih saya mengambil topik ini? Seperti yang sudah tertera di sini, karena yang saya lihat di Indonesia ini minim sekali rasa nasionalismenya serta rasa patriotismenya. Dan inilah yang menjadi permasalahan yang ingin saya bahas di video kali ini. Oke, jadi untuk penyelesaian masalahnya yaitu bisa dengan cara melakukan sosialisasi tentang pentingnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran akan rasa nasionalisme dengan cara selalu ikuti aturan yang berlaku, menggunakan harusnya di sini menggunakan produk dalam negeri, serta menerapkan sikap dan cinta Pancasila. Seperti yang kita ketahui, apa sih rasa nasionalisme ini? Kenapa sampai saya bisa mengambil permasalahan ini? Jadi, nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air dengan menggunakan kepentingan pemersatuan dan kesatuan dari kepentingan pribadi dan golongan. Kayak misalnya nih, ambil contoh kehidupan sehari-hari saja. Jadi misalnya, kita itu punya kepentingan sendiri, tapi di lain sisi kita punya kepentingan kuliah. Jadi misalnya kita tuh ada mau kegiatan presentasi, karena presentasinya besok, jadi kita harus rela untuk meninggalkan kepentingan kita demi kepentingan bersama tadi. Jadi itu yang termasuk rasa nasionalisme. Kemudian untuk rasa patriotisme ini, dia itu merupakan sikap atau jiwa seperti seorang pahlawan, kayak berani, pantang menyerah, kemudian rela berkorban, jadi gitu. Terus di sini kan di penyelesaian permasalahannya itu ada di mana kalimat menggunakan produk luar negeri. Jadi seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu harus selalu menggunakan produk luar negeri, jangan hanya menggunakan produk luar negeri saja, tetapi produk dalam negeri. Karena menurut saya produk dalam negeri juga bagus kok selain produk di luar. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan masalah. Jadi untuk masalah saya tadi itu kan dia itu kan untuk penyelesaian masalah ini kan atau sarannya ini kan
dengan cara melakukan sosialisasi tentang pentingnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Di sini kelebihannya, untuk melakukan ini, penyelesaian sosialisasi ini, kita mendapat kelebihannya. Kelebihannya yaitu dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam masyarakat. Jadi kalau kita rajin memberikan, edukasi, terus sosialisasi tentang, bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme ini, pasti kita, dapat kelebihannya itu. Jadi kayak orang yang kita ajar, pasti mereka juga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme mereka. Terus yang kedua, dapat sekaligus memberitahu dan mempromosikan produk luar, eee, produk kita kepada orang luar yang berada dalam negeri. Ini seperti yang penyelesaian permasalahan ini, yang, mmm, menggunakan produk dalam negeri. Jadi kelebihannya itu ini, jadi kayak kalau kita kayak misalnya di Bali yang orang banyak, mayoritasnya itu warga asing, apalagi di pantainya, Pantai Kuta gitu kan. Jadi di Pantai Kuta itu kan pasti kan banyak orang yang menggunakan pakaian terbuka. Jadi, kita sebagai warga Indonesia itu harus kayak menggunakan pakaian kita. Kayak kayak di Bali itu kan ada baju Bali, kain-kain Bali gitu yang kayak corak-corak gitu kan. Nah, kita kita bisa tuh pakai itu di pantai gitu, kayak santai atau berjemur di panas matahari kan. Jadi kan orang luar kayak kalau lihat kayak, "Oh, ternyata itu produk yang mereka buat." Jadi kan mungkin, karena rasa penasaran mereka, mereka bisa beli itu. Terus siapa tahu juga kalau mereka pulang ke negara mereka, mereka juga bisa mempromosikannya kan di sana. Kayak misalnya kayak, "Ih, saya beli, kain ini atau baju ini di Indonesia, kain itu bagus." Jadi mungkin orang di sana bilang kata, "Oh iya bagus, coba kalau nanti sekali-sekali kalau kalian ke sana lagi, saya titip." Jadi kan jadi produk kita itu kayak terkenal di mereka gitu. Jadi yang ketiga, kelebihannya itu memiliki rasa peduli terhadap sesama. Untuk yang ini nih, menerapkan sikap dan cinta Pancasila. Jadi kalau kita itu, punya sikap itu, pasti kelebihannya itu kita bisa memiliki rasa peduli terhadap sesama, karena kan dalam Pancasila itu kan, yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, terus ada juga keadilan sosial, terus persatuan Indonesia. Jadi itu kayak kalau kita, tanamkan sikap dan rasa cinta Pancasila, pasti kita bisa mendapatkan kelebihannya yaitu memiliki rasa peduli terhadap sesama. Bukan untuk diri kita sendiri, jika kita memberikannya kepada orang lain juga, pasti mereka juga dapat memiliki rasa peduli ini. Oh, oke. Untuk kekurangannya. Kekurangan itu yang pertama, dalam pedalaman Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia masih menjadi bagian dari krisis identitas instrumental. Apa sih, maksudnya krisis identitas, instrumental ini? Jadi kayak seperti kita di pedalaman Indonesia. Mereka tuh kayak masih, apa ya, kayak lebih ketat dengan mungkin bahasa mereka, atau entah itu mungkin dari, nenek moyang mereka, atau apa mereka gitu. Jadi kan kayak, yah gitulah, makanya kenapa di sini kekurangannya saya taruh di dalam pedalaman Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia masih menjadi bagian dari krisis identitas instrumental. Yang kedua, yaitu masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan produk dalam negeri, kayak yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Kayak mungkin kayak, produk luar itu kayak lebih bagus, jadi kayak, "Ih, ngapain mau pakai, produk dalam negeri sedangkan produk luar itu lebih bagus daripada produk dalam negeri." Padahal nyatanya produk dalam negeri itu bagus, banyak juga sih yang saya lihat, eee, entah itu dari barang elektronik atau baju-baju, eee makanan juga karena kebanyakan kan makanan dari luar gitu kayak, misalnya kayak makanan, dari luar negeri yang dikirim ke Indonesia kayak entah itu snack-snack, makanan berat, kan banyak dong. Jadi kekurangannya cuman 2 saja sih kayak ini. Jadi saran saya itu dalam penyelesaian masalah ini, sebaiknya pemerintah lebih ketat dan produktif
terhadap masyarakat agar masyarakatnya memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang baik, serta membatasi masuknya wisatawan asing ke dalam negeri agar warga negara tidak terlalu terpengaruh. Jadi saran ini tuh menurut saya tuh kayak dia tuh kayak sangat penting gitu. Karena kenapa? Kalau kita membatasi masuknya wisatawan ke Indonesia gitu, dia itu, kayak mungkin kalau kan karena mereka itu kan pakainya terbuka. Jadi kalau dengan membatasi mereka, kayak di Mekah gitu kan, kayak dibatasi gitu, kayak mungkin 100 per, tahunnya atau, per bulannya gitu kan. Jadi pokoknya dibatasilah. Kemudian juga pemerintah ini lebih ketat, dan produktif terhadap masyarakatnya, kayak lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya itu, apa ya, sikap nasionalisme dan patriotisme ini. Karena kan di Indonesia yang saya identifikasi itu, kebanyakannya itu sikap atau sifat kayak gitu tuh kayak minim gitu, minim banget ya. Jadi, untuk, materinya itu cuman, ini saja untuk UAS. Jadi, eee, karena sudah tidak ada materi lagi, jadi saya Sheila Rizky Amanda mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.